Baik Ibu, Bu Mariati. Baik Bu, sedikit Lanjut, saya Bu. ingin bercerita tentang ada kendala sedikit, permasalahan ini ketika tidak dibicarakan ini akan menjadi besar dan itu akan menghambat menghambat sedikit banyaknya kegiatan di sekolah. Jadi saya sedikit ingin bercerita tentang ada seorang siswa yang memiliki sedikit hambatan lah dalam Ah, pelajaran. Pak Jo, apa ini Pak Jo dapat Dalam dari pelajaran. Jadi akhir percakapan kita? ketika di kelas dia sering usil, ketika dalam proses pembelajaran dia juga tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Itu sih Bu masalahnya. Tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik sehingga dia sering menjadi istilahnya omongan guru yang lain. Ya, Bu, lanjut aja, Bu. Oke, itu dia masalah saya, Bu. Kira-kira ini masalahnya sih tidak begitu besar, tetapi ini kalau dibiarkan akan menghambat atau menghalangi proses pembelajaran. Jadi ini yang akan sedikit saya khawatirkan. Jadi ketika tidak ada atau dibiarkan atau didiamkan, takutnya anak ini akan merasa terhambat apanya proses pembelajarannya. Maaf Ibu Mariati, bagaimana posisinya Bu? Ya, Bu. Maaf, Bu. Mungkin saya bertukar apa nih, Bu? Karena HP ini pun dah hampir habis. Ya, Bu. Jadi, Bu, kalau kita lihat mungkin dari segi positif dan negatifnya, mungkin kita lihat dari segi positif negatifnya dulu lah, Bu ya. Eh, Anak ini dia kurang kasih sayang karena tadi itu keluarga yang broken home tadi kan Bu ya. Nah, itulah yang membuat dia agak bagaimana membuat dia ada ingin rasa kasih sayang sama kita itu Bu. Jadi kalau saya berpendapat seharusnya Ibu berilah perhatian yang agak lebih untuk dirinya. Itu kalau saya berpendapat gitu, Bu. Baik Bu, terima kasih ya. Mungkin kalau dalam beberapa minggu kemarin atau minggu yang lalu, siswa ini saya lihat atau saya pantau langsung. Jadi posisi saya waktu itu jadi pemantau lah istilahnya. Dia sering usil kepada temannya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak bisa ia dapatkan di rumah. Jadi ketika temannya sedang belajar dia usil, yang pena hilang, yang bukunya hilang, buku si anak ini hilang dan temannya terus yang mengadu, dia tidak menulis lah, dia tidak mau belajar dengan baik lah. Di sini saya dapati anak ini memang betul-betul tidak mendapat sebuah kasih sayang dari orang tuanya. Sehingga dia istilahnya memberontak. Jadi rencana saya sih Bu, rencana saya ingin berkoordinasi dulu dengan wali kelasnya atau guru kelasnya. Di dalam hal ini kebetulan itu bapak-bapak. Jadi apa ya, sedikit bukan cuek sih, tetapi apa istilahnya ya, perhatian tetapi tidak lebih. Nah, itu dia. Tetapi anak ini tidak bisa seperti itu kayaknya, Bu. Jadi rencana saya itu dalam waktu dekat ini saya ingin melakukan pendekatan khusus terhadap anak tersebut sehingga anak ini bisa keluar dari masalahnya, bisa kembali ke kelompok belajarnya.
Ya Bu, jadi kalau saya menanggapinya Bu, Ya, kita sebagai seorang guru itu eh, lebih kasih sayang untuknya, dan kalau bisa Ibu, eh, kita harus eh, meng, hati kita tuh ibaratnya kalau kita buat dia tuh seperti anak kita sendiri Bu. Nah itu kalau saya berpendapat Bu begitu, karena kita tahu dari segi, kita lihat dari segi dia tingkah lakunya, apa yang dia buat di sekolah, dia mau ibaratnya minta perhatian. iya betul. Kalau istilahnya MPO lah gitu kan Bu, agak ingin kita curahkan betul kasih sayangnya kepada dia. Jadi di situ Bu, kita harus penuh, penuh betul tidak lah kan Bu, lebih Iya. memperhatikan dia lah Iya gitu sih, kan saya Bu. khawatirnya ketika saya harus fokus ke satu anak ini, timbul kecemburuan terhadap dia Iya, dari teman-teman yang lain. Jadi saya menginginkan anak ini bisa dia diterima di kelompoknya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengikuti pelajaran selayaknya usia iya dia. betul. Ini apa? Pertama dia kemungkinan besar tidak mendapatkan kasih sayang di rumah. Iya, Jadi ketika dia di sekolah juga tidak dapat, ini yang menurut saya ini sedikit menghambat pertumbuhan psikisnya. Kalau kita lihat, saya ya pribadi, kalau saya melihat apanya, pertumbuhan secara fisik is okay, Bu. Oke sekali. Tetapi kalau secara psikis, oh ini bermasalah sih. Bermasalah sekali. Kasihan sekali ini anak. Jadi pernah satu ketika saya menyuruh dia duduk di samping saya ketika mau belajar karena dia tidak bisa sama sekali konsentrasi waktu itu. Konsentrasinya tidak ada, dia tidak bisa belajar dengan baik, tak ada satupun yang bisa ditangkap. Pelajaran itu tidak bisa ditangkap. Jadi ini iya, saya bilang mungkin pernah saya bilang ke guru yang lain atau ada kebetulan ada beberapa orang guru yang masuk di kelas itu karena SD kelas 4 itu kan hanya guru kelasnya itu hampir 80% guru matematika. Sekarang guru matematika umum dia terpisah, terus penjas dan PAI. Ada sekitar 4 guru yang masuk. Jadi ketika 4 guru ini fokusnya memang yang jadi istilahnya sih omongan itu dia. Jadi kasihan anak ini. Itu yang saya khawatir sekali, Bu. iya. Jadi Bu, kalau kita setelah mendengar penjelasan Ibu ini, kita mungkin timbul rasa simpati kita kepada dia. Bagaimana kita caranya memberikan kasih sayang penuh kepada dia. Mungkin Iya. ibaratnya kita harus berbagi lah Bu. Kalau saya berpendapat, Ibu lebih kepada dia dari yang lain, karena kita harus beri pengertian juga kepada siswa yang lain, kepada murid yang lain. Nah, bukan Ibu untuk si Lutfi saja, tetapi nampaknya kalian tahu kan Lutfi bagaimana, kalian tahu kan, itu kita harus kasih pengertian begitu Bu kepada ah, anak-anak juga gitu. Jadi semalam tadi ya saya kelompokkan dia dengan teman yang sedikit sabar menerima dia dan Iya betul. alhamdulillahnya dia bisa belajar dan dia bisa dibantu dengan pelajaran teman sejawat. Jadi ini kalau saya lihat tadi Ibu, alhamdulillah itu berhasil Iya iya. berhasil membuat dia memotivasi dia untuk menjawab. Itu saya terharu sekali. Iya Walaupun iya. jawabannya salah tetapi dia angkat tangan. Nah, ini dia. Iya iya. Dia udah alhamdulillah Iya. udah mulai nampak. Jadi seperti rencana saya kemarin, saya ingin dia diterima di kelompoknya, saya ingin dia bisa belajar dengan baik seperti teman yang lain.
dan tadi sudah nampak titik awalnya. Jadi rencana saya ke depannya yang harus betul-betul saya harus lakukan koordinasi dengan guru kelas. Nah, jadi mudah-mudahan guru kelas ini bisa terinspirasi dengan apa yang saya lakukan, bisa membuat anak ini bisa diterima di kelompoknya dan bisa belajar mengikuti pelajaran dengan baik. Bukan hanya pelajaran saya saja, tetapi saya menginginkan pelajaran yang lain juga dia seperti itu. Iya, Jadi betul, betul. sebenarnya potensi anak ini banyak sekali, Bu. Iya, betul, betul. Banyak sekali. Jadi kita tidak bisa karena dia sering istilahnya dikucilkan karena perilakunya, jadi tak nampak. Jadi tak bisa terlihat apa yang menjadi keunggulan atau apa yang menjadi kelebihan dari dirinya itu tidak nampak. Padahal dia punya potensi yang tinggi. Ya, jadi Bu, kita sudah nampak kan bagaimana ya setelah Ibu melakukan dengan anak yang anak yang sabar tadi menghadapi dia, Ibu kelompokkan dengan anak yang sabar tadi. Jadi Ibu udah nampak perkembangan dia. Jadi Bu, ke depannya itu bagaimana tuh Bu? Supaya lebih berhasil lagi. Jadi ketika masuk ke kelompok itu kan saya rubah nih kelompok belajarnya. Kelompok belajarnya saya rubah karena tidak bisa dilihat karena diagnostik awal rupanya meleset. Jadi saya rubah lagi. Jadi saya rubah bentuk kelompok tadi, kelompok ke dia masuk ke kelompok orang siswa. Siswa yang lebih sabar, siswa yang lebih menerima dia dengan istilahnya tulus. Ada temannya satu orang aja, Bu. Bukan semua. Jadi dia punya 5 orang teman di satu kelompok ini. Ada satu orang ketua kelompok dan saya yakin betul dengan anak ini. Dia bisa membawa Lutfi mengajar sedikit pelan karena sabar sekali anaknya. Dan alhamdulillah itu sudah nampak hasilnya sedikit demi sedikit. Jadi itu rencana saya akan saya akan tetap menyuruh dia masuk ke kelompok belajar itu. Dan harapan saya akan menyuruh Lutfi akan masuk ke kelompok belajar yang sama di pelajaran yang berbeda, tidak hanya matematika saja. Oke, Ibu. Nampaknya Bu, Ibu kedepannya lebih berhasil lagi dan semoga apa yang Ibu cita-citakan akan berhasil juga dan semoga Lutfi kedepannya menjadi Lutfi yang sukses ya Bu ya. Amin. Ya Allah. Kita cukup sampai di sini dulu ya Bu perbincangan kita. Semoga ini terinspirasi juga untuk kita semua dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Malam, sukses ya Bu. Sama untuk Ibu juga. Iya. Lanjut. Oke. Tukar posisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bu. Mungkin suasana agak lain ya Bu malam ini. Iya, pertemuan singkat kita ini mudah-mudahan dengan pembicaraan kita dapat menjadi menjadi sebuah pembicaraan yang bermanfaat, yang memberi solusi dan sebagainya. Baik Ibu, apa kira-kira rencana dari pertemuan atau ngobrol singkat kita ini? Apa yang ingin Ibu sampaikan atau apa sih yang ingin Ibu bicarakan? Ya Bu, makasih ya Bu ya. Ini permasalahannya sebenarnya kecil, tetapi kalau dibiarkan mungkin akan menjadi rumit. Nah ini kan Bu, permasalahannya ini di kelas saya ini, kebetulan saya ini kan ngajarnya di kelas 6 nih kan Bu. Jadi Ibu pun tahu sendiri bagaimana kondisi kelas saya. Itu mungkin pun Ibu pernah masuk di kelas saya, bagaimana gitu kan. Jadi di kelas saya itu Bu ada 2 orang anak, laki-laki perempuan. Dia bukan tidak pandai membaca tapi belum lancar dalam membaca kan Bu. Itu namanya Akila dan si Rian.
Jadi Iya, Bu, anak ini saya sangat khawatir dengan keadaan iya, dia. Bu, heeh. Nah, Karena karena memang ini kelas 6, hmm, apalagi kelas 6 ya, Bu, ini sebentar iya lagi betul, ujian, betul, betul. sebentar lagi akan naik ke jenjang berikutnya, timbul Iya kekhawatiran betul Bu. saya, heeh. Jadi Mm. apa tuh kira-kira? Apa Jadi Bu, tujuannya nih? jadi Bu, tujuan saya bagaimana Bu kira-kira mengatasi anak ini supaya dia eh, bisa membaca, bisa menulis dengan baik. Jadi kita ini Bu, ibaratnya kalau dia udah tamat dari sekolah kita tuh, kita maunya dia tak usahlah lancar seperti teman-teman lain. Bisa saja dia merangkai kata-kata, kalimat itu udah bersyukur itu menurut saya kan Bu. Betul, Jadi betul. itu harapan. Jadi saya mohon Bu, bagaimana ya Bu permasalahan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya, jadi apa, jadi masalah utamanya ini ada 2 siswa ya, Bu, ya. Ini betul-betul kalau Iya Bu. baca itu udah apa ya, fondasi awal seorang siswa untuk sukses ya. Membaca itu tidak bisa ditoleransi lagi. Kita Iya. harus punya fondasi asal itu adalah seorang siswa itu membaca. Jadi Hmm. rencana ke depan Ibu apa sih yang ingin Ibu laksanakan? Apa yang ingin Ibu terapkan terhadap 2 anak ini apa kira-kira tuh, Bu? Iya. Pak Eh, kalau kalau saya Bu, memang saya sudah melaksanakan sistem membaca dengan anak-anak tersebut. Itu setiap pulang sekolah saya mhm, meluangkan waktu pulang untuk sekolah, mereka iya. berdua. Itu saya luangkan waktu untuk mereka berdua, si Akila sama Rian tadi. Sekitar berapa menit Mereka itu kira-kira? Berapa menit? itu untuk satu anak itu Bu, itu saya ambil 15 menit Bu. Oh, Jadi 15 menit. dua Lumayan anak sih itu ya, lumayan. memang lumayan Bu. Harus Lumayan, kayaknya harus bekerja keras juga lah Bu Iya, untuk itu sampai memang ya. kalau menurut saya itu Ibu udah luar biasa tuh, Bu, ya. Karena Alhamdulillah insyaallah Bu. kalau kita berhitung atau materinya itu 15 menit udah kalau dihitung ya, kalau dihitung betul untuk biaya les atau apa itu dari orang Iya. tuanya, itu udah lumayan lumayan besar apa, Mm-mm. biaya lesnya. Nah, kalau kita berhitung betul. Jadi menurut saya sih orang tua si apa 2 peserta didik ini harus berterima kasih sekali maunya sih dengan ibu. Apalagi Iya. kalau sudah anaknya berhasil ya, wah itu memang luar biasa sekali. Jadi ini terus berlanjut atau bagaimana, Bu? Ya, memang Bu, saya memang terus berlanjut. Iya, Cuma kami kadang eh, itu hanya hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu, Bu. Jadi sebenarnya tidak setiap hari karena kan iya, ada juga jam saya itu yang penuh gitu penuh, kan. iya, Jadi iya. sehingga anak-anak mungkin dengan kita jadi agak muak juga Iya, gitu kan. betul, betul. Jadi Kita saya mensiasati ya, mensiasati, saya selang-selangkan heeh, selang-selangkan juga waktunya itu Bu. iya, iya. Nah, itu. Maunya Jadi maunya kita sih setiap hari ya, Bu, tapi kita ya sebenarnya gitu Bu. kendala Iya. waktu, kendala kondisi Mm-mm. kita juga bekerja, kondisi kita juga Iya. sudah apa, sudah lelah sih sebenarnya kondisi tubuh juga mempengaruhi kinerja itu sudah pasti. Tetapi, berjalannya waktu kalau sudah kita biasakan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi. Iya. Sesuatu yang iya, jadi rencana Mm-mm. Ibu itu sudah menurut saya itu sudah bagus sekali. 15 menit itu waktu yang sudah lumayan, Bu, yang Iya. lebih lama, Jadi itu rencana aksi Ibu, apakah udah nampak hasil atau bagaimana, Ibu? Iya Bu, Dari segi sebenarnya Bu udah nampak hasilnya karena kita alhamdulillah. mulainya tuh Bu dari kemarin semenjak Mhm, dia udah naik kelas 6 itu memang sudah saya laksanakan setelah tahu saya kan setiap masuk itu Bu itu anak-anak tuh kami kan literasi tuh Bu mhm, mhm. membaca buku itu kan Iya jadi betul. setelah 10 ya menit setelah sebelum belajar memulai ya? 10 menit, sebelum apa itu. Jadi setelah saya tahu dia tidak pandai membaca, dari situlah mulainya. Jadi sehingga si Rian itu dia udah mulai
bisalah tidak, biasanya dia mengejanya gini Bu, sekarang dia dalam hati saya, kami, udah mulai begitu Oke, dia Bu. itu udah Ya. nampak sih, itu udah. Iya, udah nampaklah Nah, perkembangan dia bagaimananya tuh Bu. iya. Jadi Mm-mm. betul-betul apa sih, betul-betul kendala kenapa dia sampai tidak bisa baca, kendala dasarnya itu apa kira-kira Bu? Kendala betul-betul kenapa sampai kelas 6 itu apa ya, tidak bisa Iya. baca karena kelas 1, 2, 3 jenjang ini dia alami atau dia jalani selama 5 tahun ini, apa sih? Apa yang Iya. terjadi kepada 2 anak ini? Iya, kita pun sebenarnya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kan Iya, Bu, iya karena betul. saya pun memang pernah sempat nelpon sama orang tuanya, Mhm mhm mhm. si Akila sama si Rian ini. Si Akila ini sama orang tuanya dia agak pelawan dia Bu. Itu sempat Oh, juga iya, orang tuanya bilang, jadi kendalanya di situ. Itu. Jadi di situ. Jadi si Akila ini sempat juga dia agak sedih lah. Saya pun bilang sama dia kita tidak boleh melawan orang tua nak. Iya. Itu. Di situ. Tapi kalau si Rian ini memang model anaknya tuh pendiam Bu. Dari Oh, orang tuanya memang agak bisa apa juga. Cuma anaknya tuh entah terlalu manja, entah bagaimana gitu kan. Begitulah menurut cerita orang tuanya Bu. iya. Terkadang apa ya, latar belakang sosial itu mempengaruhi tingkat kecerdasan anak juga. Misalnya kecerdasan seorang siswa yang broken home tadi, broken home sangat itu sangat berpengaruh sekali. Dan pola pikir orang tua. Nah, ini dia. Pola pikir orang tua juga sangat mempengaruhi. Jadi, kalau Ibu lihat dari masalah 2 anak ini, yang paling berat kendalanya antara 2 ini siapa, Bu? Yang agak-agak apa, yang paling gimana gitu, yang paling lambat gitu, kira-kira Ya. siapa gitu, Bu? Kalau saya melihat Bu, di antara dua ini si Akila nih yang lambat. Nah Oh, itu. yang Karena lambatnya. si Akila ini anaknya memang betul-betul pendiam dia. Itu gini Bu, dia di sekolah aja pendiamnya, di rumah tidak kata mamanya gitu kan. Oh, Nah itu, di sekolah memang anaknya dibilang penurut lah gitu kan Bu. Nah, jadi disitulah menurut saya bilangnya tuh anaknya tuh memang baik. Sehingga saya tersimanya di saat kita tahu kita telepon sama orang tua tuh tahu bagaimana sebenarnya si Akilanya itu Bu. Ini kalau menurut saya yang agak beratnya si Akila Bu. ya memang antara 2 anak ini berarti Akila, terkadang anak memang begitu ya. Dia lebih mendengar kata ibu gurunya walaupun Ya, ibu di betul rumahnya betul. benar. Nah, ini yang agak sulit Iya betul mendeteksi, betul. mendeteksi ini anak maunya apa, atau dia mengalami trauma atau bagaimana, atau Iya. dia sudah pernah belajar. Karena kalau kita lihat waktu ya Bu ya, waktu kelas 1, 2, 3, 4 dan 5 ini rentang ini cukup lama kira-kira ya Iya Bu ya. betul betul Nah, betul. cukup lama, sekitar hampir 5 tahun lah, Tahun atau ya betul. maksimalnya 5 tahun itu sudah, wah itu sangat apa ya, udah lama Iya, iya. sekali untuk Mm-mm. kita, untuk ketika dia mengalami kendala lain mungkin inilah yang akan mempengaruhinya untuk jadi mungkin maaf Bu. Jadi mungkin Lihat aku. ketika kita seorang guru, di sini peran kita seorang guru terlihat sekali ya Bu ya. Apalagi yang Iya Bu. kan itu saya sudah luar biasa sekali. Kalau menurut saya pribadi itu sangat luar biasa sekali. Ya Mungkin Bu, kalau makasih. kita, ya karena akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial itu problemanya hampir beberapa siswa atau dalam kelas itu hampir ada 7 atau
8 orang siswa tidak bisa membaca, saya baru baca itu, Bu. Tidak bisa membaca. Di kelas 7 SMP. Ini miris sekali menurut saya. Jadi apa pendapat Ibu kalau kita kembalikan lagi ke 2 anak ini tadi? Kita tidak mau sih sebenarnya itu terjadi kepada siswa kita. Iya betul. Jadi Bu, kalau dilema saya sebenarnya Bu, saya ini memang macam setiap tahun lah Bu mengalami hal ini. Jadi di tahun ini saya agak rekod, agak juara lah 2 orang. Biasanya itu satu-satunya Bu. Setiap tahun tuh memang ada saja kan di kelas 6 itu. Karena memang kalau strategi ini Bu, memang saya setiap tahun memang saya laksanakan strategi ini. Jadi saya memang sebenarnya dah memang agak problemanya pada tahun ini aja karena dia 2 orang tadi itu Bu. Itu. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini harapan saya, harapan kita semua. 2 anak ini itu bisa membaca ketika dia selesai dari SD, itu harapan kita semua. Ketika dia sudah masuk ke jenjang berikutnya, dia sudah bisa diterima ke sekolah yang lebih tinggi, dia tidak minder, itu harapan kita semua ya Bu. Iya betul. Mudah-mudahan. Iya, jadi lewat ngobrol singkat kita ini, mudah-mudahan kita bisa dapat mengambil apa ya? Hikmah gitu Pak. Pengajaran lagi mengambil apa ya, kesimpulan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia Bu. Betul sekali Bu. Betul. Tidak ada usaha yang sia-sia. Walau sekecil apapun yang kita berikan pasti akan menerima hasilnya, walau sekecil apapun. Amin Bu. Ya. Makasih Bu. Ya. Iya. Saya rasa pembicaraan kita atau diskusi singkat kita sudah sampai ke ujungnya. Mudah-mudahan Ibu menjadi guru inspiratif ke depannya. Terima kasih oleh teman-teman guru yang lain, bisa menjadi inspirator untuk bukan hanya guru di sekolah Ibu, bisa menjadi guru se-Indonesia. Baik, saya akhiri Bu. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, selesaikan untuk topik kita nih Bu. Makasih Bu Fasil. Suaranya Bu tak dengar kami Bu. Suara Ibu kami belum terdengar Ibu. Suara Ibu kami tak dengar Bu. Halo Bu, suara Ibu kami tak dengar. Mungkin kendala sinyal Bu Mariati ya. Kendala sinyal karena bornya ada 5 bor. Bisa jadi kendala sinyalnya ini. Ya. Halo Ibu. Ibu Fasil. Halo Bu Fasil. Ibu Mariati berada di mana sekarang? Itu ada kipas angin kayaknya. Saya di musola nih Bu, karena ruangan betul Bu. Jadi saya ambil posisi aman sedikit Bu.